Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Go Islam? Semoga selalu Allah berikan sehat lahir dan kesehatan iman ya. Mengimani keberadaan Telaga Haud para nabi di akhirat kiamat merupakan bagian dari prinsip Ahlus Sunnah dan bagian dari kesempurnaan iman kepada hari akhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap nabi memiliki haud atau telaga, dan mereka akan saling berlomba siapa di antara mereka yang telaganya paling banyak pengunjungnya. Dan saya berharap, aku adalah orang yang telaganya paling banyak pengunjungnya. Hadis riwayat Tirmizi 2631 dan disahihkan Al-Albani. Meski begitu, ada sebagian dari umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak bisa mendekat saat Nabi menunggu di telaganya. Kira-kira siapa saja mereka? Silahkan sahabat simak video ini sampai selesai, hanya di channel Go Islam. Namun sebelum diulas lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan klik lonceng notifikasinya terlebih dahulu, agar channel Go Islam dapat terus memberikan manfaat khazanah keislaman untuk umat. Air Telaga Haud yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumber dari dalam surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang lebar telaga tersebut. Kemudian Rasulullah menjawab, dari tempatku ini sampai Oman. Lalu beliau ditanya tentang kondisi airnya. Rasulullah kembali menjawab, lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, dan ada dua pancuran yang selalu memancar di mana itu terhubung sampai ke surga. Yang satu dari emas dan yang satu dari perak. Dari Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telagaku lebarnya sejauh perjalanan sebulan, airnya lebih putih dari susu, aromanya lebih harum dari kasturi, gayungnya seperti bintang di langit. Hadis riwayat Bukhari 6579 dan Muslim 6111. Gayung dalam hadis ini disamakan dengan bintang, yang artinya jumlahnya dan gemerlapnya sama seperti bintang yang ada di langit. Dalam sabdanya Rasulullah pernah berkata, "Kutunggu kalian di telagaku." Ini merupakan pesan terindah dari orang yang paling mulia dari seluruh jagat raya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa besar kasih sayang Rasulullah kepada umatnya, hingga di hari kiamat kelak Rasulullah akan datang terlebih dahulu dan menanti kita semua sehingga kita semua bisa minum dari telaganya di hari yang sangat mengerikan itu. Di padang mahsyar kelak ketika matahari turun dalam jarak 1 mil, hingga kita semua umat manusia berada di bawah terik yang amat sangat panas dan tentunya saat itu manusia merasakan kehausan tiada tara. Tetapi karena besarnya kasih sayang Rasulullah sehingga membuat kita umatnya tidak lagi kehausan untuk selamanya. Sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku menunggu kalian di telagaku. Siapa yang mendatangiku, dia akan minum airnya. Dan siapa yang minum airnya, tidak akan haus selamanya. Hadis riwayat Bukhari 6583 dan Muslim 6108. Meskipun demikian, Rasulullah juga memberitakan kepada kita bahwa di antara dari umatnya ada juga yang disesatkan sehingga mereka tidak bisa mendekat ke telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun Rasulullah telah memanggil-manggilnya dari jarak sekian dan sekian, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku menunggu kalian di telaga. Sungguh ditampakkan kepadaku beberapa orang di antara kalian. Kemudian dia simpangkan dariku. Lalu aku mengatakan, ya Robbi, itu umatku. Kemudian disampaikan kepadaku, kamu tidak tahu apa yang mereka perbuat setelah kamu meninggal. Hadis riwayat Ahmad 4180 dan Bukhari 6576. Di dalam riwayat lainnya yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mereka umatku. Lalu disampaikan kepadaku, kamu tidak tahu bahwa mereka telah mengubah agamanya setelah kamu meninggal. Aku pun berkomentar, celaka, celaka bagi orang yang mengganti agamanya setelah aku meninggal. Hadis riwayat Bukhari 7051. Dari hadis di atas disebutkan bahwa celaka bagi orang-orang yang mengganti agamanya setelah Rasulullah meninggal. Sahabat beriman, tahukah Anda siapakah orang-orang tersebut? Al-Qurtubi menjelaskan bahwa
Para ulama guru kami rahimahullah mengatakan, semua orang yang murtad dari agama Allah atau membuat bid'ah yang tidak diridhoi dan diizinkan oleh Allah, merekalah orang-orang yang diusir dan dijauhkan dari telaga. Demikian pula orang-orang zalim yang melampaui batas dalam kezalimannya, membasmi kebenaran, membantai penganut kebenaran, dan menekan mereka. Atau orang-orang yang terang-terangan melakukan dosa besar terang-terangan, menganggap remeh maksiat serta kelompok menyimpang, penganut hawa nafsu dan bid'ah. At-Tazkirah halaman 352. Penjelasan lainnya terkait tentang orang-orang yang disesatkan dari telaga Rasulullah SAW disampaikan juga oleh Ibnu Abdul Bar bahwasannya semua orang yang melakukan perbuatan bid'ah yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agama ini akan diusir dari telaga Rasulullah SAW. Yang paling parah adalah ahli bid'ah yang menyimpang dari pemahaman kaum muslimin, seperti Khawarij, Syiah Rafidah, dan para pengikut hawa nafsu. Semua mereka ini dikhawatirkan termasuk orang-orang yang disebutkan dalam hadis ini yang diusir dari telaga Rasulullah SAW. Syarah Az-Zarqani, A'la Al-Muwatta, 1 dari 65. Dari hadis tersebut bisa dijelaskan alasan mengapa mereka diusir dari telaga Rasulullah, ialah karena saat masih muda mereka tidak mau meminum sunnah dan ajaran Nabi SAW, di mana mereka lebih memilih bid'ah dengan berbagai alasannya hanya demi membela ajaran tokohnya, bukan mengikuti jalan yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Oleh karena itu, siapapun yang tidak minum di telaga Rasulullah, kelak adalah orang-orang yang taat melakukan penyesatan ajaran yang sama sekali tidak diajarkan oleh Rasulullah. Maka di akhirat kelak mereka juga tidak akan diperbolehkan minum air telaga beliau yang merupakan janji Rasulullah kepada umatnya. Begitu pula bagi orang-orang yang mengingkari beriman kepada telaga Rasulullah SAW, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Termasuk landasan pokok Islam adalah kewajiban mengimani keberadaan telaga milik Rasulullah SAW pada hari kiamat, yang nanti akan didatangi oleh umat beliau SAW, sebagaimana yang disebutkan dalam banyak hadis yang sahih. Sebagaimana pula juga dikatakan oleh seorang ulama salaf yang menyebutkan bahwa barang siapa yang mendustakan mengingkari suatu kemuliaan, maka dia tidak akan mendapatkan kemuliaan tersebut. An-Nihayah fi Al-Fitan wal Malahim, 1 dari 374. Sahabat, betapa bahagianya jika kita nanti diberikan kesempatan dan kemuliaan untuk berkumpul bersama baginda Rasulullah SAW dan menikmati betapa indahnya telaga Allah Subhanahu wa taala di surga. Semoga Allah senantiasa memberikan kita untuk tetap istiqomah di atas kebenaran dan ditunjukkan cahayanya oleh baginda Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Go Islam, jika video ini memberikan manfaat, jangan lupa untuk share ya, agar kita ikut menyebarkan kebaikan. Karena kata Rasulullah, barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.